Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara menyusun soal di JIBAS CBA. Langkah pertama tentu kita install terlebih dahulu JIBAS CBA-nya. Nah, ini nanti akan saya sampaikan di video tersendiri. Bagi yang sudah menginstall JIBAS CBA Editor, kita tinggal buka. Kita klik yes. Nah, tampilan awal akan seperti ini. Kita tutup terlebih dahulu karena kita akan mengkonfigurasi terlebih dahulu. Kita klik konfigurasi, kemudian klik JIBAS CBA server, kemudian isikan alamat servernya. Nah, dalam hal ini 103.9.124.34. Ini untuk sekolah kita SMA 13 Depok. Kalau sekolah yang lain ya beda-beda. Setelah kita inputkan, kita klik simpan dan terapkan. Oke. Jika sudah, berarti kita akan ke menu login. Ini di pojok kiri atas. Kita klik yang icon JIBAS itu, kemudian klik login. Nah, silahkan dimasukkan username kita beserta passwordnya. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi, JIBAS CBA Editor sudah, menu konfigurasi sudah, login juga sudah. Nah, sekarang ada 3 tahapan umum dalam menyusun sebuah ujian di JIBAS CBA Editor. Yang pertama, kita tentu membuat soalnya. Kemudian setelah soal kita buat jadwal ujiannya. Setelah jadwal ujiannya kita buat, kemudian kita menyusun soalnya. Maksudnya, soal yang sudah kita buat itu kita akan pilih untuk kita masukkan ke ujian yang akan kita buat. Dan setelah ini selesai, siswa akan melaksanakan ujian. Dan setelah mereka ujian, maka kita bisa mendownload hasil ujiannya. Baik, kita ke langkah pertama. Kita masuk ke bank soal. Kemudian kita klik editor soal. Nah, tampilan akan seperti ini. Ini saya buat penuh saja. Maximize. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada pilihan ganda, ada pilihan kompleks, sebab akibat, esai, atau pilihan ganda kompleks. Nah, saya akan mencoba mencontohkan untuk pilihan ganda saja. Setelah saya pilih pilihan ganda, saya klik buat soal. Oke, kita akan beralih ke tampilan seperti ini. Silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan. Misal saya akan membuat soal untuk kelas 12. Pelajarannya matematika peminatan. Pemiliknya Syahrullah. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kategorinya kita tentukan. Gunanya buat apa? Supaya nanti pada saat kita memasukkan soal ke ujian yang kita buat, kita bisa mencarinya berdasarkan kategori. Jadi tidak kita cari satu persatu. Oke, sebenarnya kalau sudah punya kategori kita tinggal pilih. Tapi kalau kita mau tambahkan, kita klik titik 3 di sebelah kanan ini. Kemudian kita tambah kategori. Nah, misal kategori apa yang kita mau buat? Misal PH tentang turunan trigonometri 2022-2023. Nah, kalau mau isi deskripsi boleh. Kemudian kita klik simpan. Ada kesalahan.
Panjang kode harus lebih dari 3 karakter. Nah, ini. Berarti PH (12) misal ya. Oke, jadi saya sudah punya PH 12. Saya tutup. Kemudian saya tinggal pilih. Ini akan memudahkan saya untuk mencari nanti soal-soal yang saya buat. Kemudian indikator boleh kita isi, boleh juga dikosongkan. Tema juga. Jenisnya pilih yang umum supaya bisa diakses oleh guru-guru lain yang kita mau. Terproteksi kalau kita tidak mau memunculkan di akun guru-guru yang lain. Kemudian draft kalau sama sekali belum akan kita posting. Jadi saya pilih umum. Kemudian kesulitannya pilih normal saja, perkiraan waktu 1 menit, tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa klik terverifikasi. Nah, oke, sudah aktif pasti. Nah, ini adalah tampilan soal yang akan kita input. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama, pilihan jawaban terpisah dari soal atau pilihan jawaban bersama dengan soal. Kalau pilihan jawaban terpisah dari soal, maka kita harus menginput soalnya. Kemudian kita akan menginput pilihannya, optionnya, A, B, C, D, satu persatu. Kemudian di bawah nanti kita akan diminta kuncinya apa. Nah, itu. Kemudian kalau kita pilih jawaban bersama soal, maka kita bisa lihat kolom yang disediakan, ruang yang disediakan itu cuma 1. Tidak ada ruang untuk menginputkan optionnya, karena soal dan jawaban pilihannya ada di tempat yang sama. Nah, di bawah nanti tinggal kita pilih kuncinya. Nah, pada video kali ini saya akan mencontohkan kalau pilihan jawaban itu bersama dengan soalnya. Nah, baik, kita tinggal klik yang icon pensil ini. Nah, seperti ini. Saya akan mencari soal. Saya punya soal, misal soal bahasa Indonesia. Nah, ini soal bahasa Indonesia. Langsung saja kita menggunakan cara yang cepatnya, yaitu menggunakan alat bantu, yaitu sniping tool. Nah, kemudian saya sarankan nanti pada saat membuat soal, pertama-tama diupayakan dalam bentuk PDF. Jadi kalau dibuatnya di Word, nanti di PDF-kan dulu. Supaya apa? Supaya nanti hurufnya tidak ada yang bergaris bawah merah, ada yang warna biru, dan lain-lain sebagainya. Kalau ini rapi. Kemudian yang kedua, upayakan menggunakan format 2 kolom. Ya. Kenapa? Supaya nanti pada saat kita mengambil soalnya, itu bisa dimensinya 1:1. Jadi pas buat di handphone, apalagi di laptop. Oke, kita langsung saja, saya akan mengambil soalnya. Soalnya adalah ini, kita misalkan. Ini soal sampai di sini jawabannya. Saya sudah crop. Saya tinggal copy. Kemudian saya balik lagi ke sini. Kemudian boleh Ctrl V, boleh juga klik yang sini. Nah, ini dia. Sudah masuk, saya klik simpan. Nah, oke. Misal pilihannya adalah C, saya tinggal klik C. Oke. Kemudian sebelum saya simpan, saya mau lihat dulu previewnya. Nah, begini nanti soalnya.
Oke, kemudian karena sudah bagus, saya tinggal klik simpan. Soal telah disimpan. Nah, satu soal sudah selesai. Saya mau lanjut soal yang kedua. Perhatikan biasanya keterangan isian yang ada di sini itu akan mengikuti isian sebelumnya. Ini udah ada kelas 12, ada PH 12. Nah, sudah sama ya, tinggal kita klik terverifikasi. Kemudian saya akan tetap menggunakan pilihan jawaban bersama soal. Oke, saya masuk lagi. Kemudian saya ke soalnya lagi. Nah, perhatikan karena ini khusus soal bahasa Indonesia. Kalau saya potong dari sini, nomor 2, pernyataan berikut yang sesuai dengan isi teks tersebut. Mana teksnya? Ada di atas teksnya. Berarti teks ini harus tetap kita ikutkan di sini. Nah, sekarang lagi terpisah, kenapa? Tidak masalah. Kita tinggal crop terpisah. Ini kita masukkan ke sini. Oke, kemudian enter saja. Kita pindah ke soalnya lagi, nomor 2. Maaf, tadi nomor 1 kayaknya kurang tepat karena nomor soalnya saya ambil. Sebaiknya nomor soalnya tidak perlu diambil, karena nanti akan ada nomor soal dari aplikasi. Nah, saya paste lagi. Nah, coba kita cek. Nah, dia akan nyambung. Oke, saya simpan. Misal pilihannya adalah D. Saya preview. Oke, saya tutup. Kemudian saya simpan. Sudah ada 2 soal. Nah, sekarang kita anggap cukup menggunakan 2 soal. Kita mau lihat soal tadi di mana. Boleh kita cari berdasarkan pelajaran, pemilik, kategori, indikator, atau tema. Misal kita berdasarkan pemilik. Nah, tinggal cari matematika peminatan. Nah, saya ada 52 soal. Jadi seluruh soal yang saya input ada di sini. Berarti jangan dicari berdasarkan pemilik, karena semua soal yang saya input, apapun kategorinya, itu akan muncul. Kita coba ke kategori. Cari matematika peminatan. Kemudian cari yang tadi. Oh, ini. Turunan trigonometri. Nah, ini kan kategorinya tadi. Jadi yang diingat kategorinya, bukan kodenya ya. PH 12 itu kan kodenya. Nah, inilah soal yang saya buat tadi. Jadi saya sudah punya soal 2. Oke, langkah berikutnya adalah membuat ujian. Nah, berarti saya masuk ke menu ujian. Kita masuk ke kelompok ujian. Nah, membuat kelompok ujian ini kita tinggal perhatikan kelas mana saja yang akan kita berikan ujian. Jadi kita membuatnya berdasarkan kebutuhan kita saja. Saya klik di pojok di bagian kanan kelompok ujian baru. Sorry, saya tutup dulu. Saya harus pilih pelajarannya terlebih dahulu. Nah, kemudian saya buat kelompok ujian baru. Nah, perhatikan kelompok ujiannya boleh kita tulis sesuai kebutuhan kita, atau nanti kalau ada arahan dari kurikulum. Nah, kelompok ujiannya misal PAT, begitu, 2022-2023. Nah,
Untuk rentang waktunya tidak usah dibuat. Kemudian untuk sifatnya pilih yang khusus. Kalau yang umum apaan? Kalau yang umum, nih ada keterangannya, semua bisa mengikuti ujian tanpa batasan peserta. Jadi semua bisa. Nah, kita cuma mau ujian ini hanya tampil bagi peserta yang sudah kita atur. Kemudian tim pengujinya boleh kita masukkan dari panitia atau kurikulum. Gunanya apa? Supaya nanti kurikulum bisa memantau soal kita, bisa mengecek benar atau tidaknya soal kita. Kemudian target peserta. Nah, ini kita klik target peserta. Saya sarankan pilih siswa per kelas, supaya nanti kita bisa memilih, karena tidak semua guru, misal saya matematika minat, karena saya kebetulan mengajar semua MIPA, ya aman, saya bisa pilih berdasarkan kelompok ya, tapi kita pilih per kelas saja. Karena saya mengajar, tinggal kita pilih kelas berapa saja yang kita ajar. Kalau saya kan, ini kita ganti dulu tingkat 12. Kita tinggal pilih, ini agak ke bawah. Nah, ini kita pilih MIPA 1, MIPA 2, 3. Oke. Kemudian saya simpan. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu sekalian. Kelompok ujiannya adalah PAT 2022-2023. Boleh dibaca lagi. Oke, boleh dibaca. Kemudian perhatikan jumlah pesertanya nanti dibaca. Apakah sudah sesuai dengan data di kurikulum, yaitu 216. Karena kalau tidak sesuai, maka bisa dipastikan kalau kurang, misalkan berarti ada siswa yang tidak akan bisa mengikuti ujian kita. Jadi penting untuk mengecek ini, 216 atau berapapun, disesuaikan dengan data dari kurikulum. Ujiannya belum ada, 0, ya memang karena kita belum buat. Oke. Jadi tadi di ujian pertama-tama kita buat kelompok ujian, kemudian setelah itu kita buat ujiannya. Kita klik ujian, kita pilih pelajarannya apa? Matematika peminatan. Setelah kita pilih kelompok ujian. Kita cari kelompok ujian yang tadi kita buat. Belum muncul. Kalau belum muncul, klik di pojok kanan bawah, muat ulang. Nah, ini dia sudah muncul, PAT 2022-2023. Kita tinggal klik pilih. Ini sudah terpilih tapi masih kosong. Kenapa? Karena kita belum buat ujian baru. Jadi kita klik ujian baru. Nah, judul ujiannya nanti diisikan sesuai kesepakatan dari kurikulum. Misal PAT matematika peminatan. Jumlah soalnya misal 2. Nah, durasinya berapa yang disiapkan oleh panitia? Misal 90 menit. Skala nilai pilih 100. Nilai KKM boleh pilih 75. Kemudian ruangannya nanti bebas, tapi sebaiknya memilih berdasarkan kelas yang dia ujikan. Misal karena saya salah satunya dari kelas 12 MIPA, saya pilih saja 12 MIPA 1. Terus ke bawah, jenis klien yang bisa kita aktifkan adalah desktop dan Android. Untuk webnya kita nonaktifkan. Kemudian urutan soal kita acak. Oke. Acak jawaban tidak berpengaruh, kita nonaktifkan saja. Karena jawaban dan soalnya bergabung, jadi fitur ini tidak berfungsi. Cetak soal jangan, kunci jawaban jangan.
penjelasan jangan, hasil ujian jangan, lihat soal jangan. Jadi yang cuma diaktifkan cuman ngacak urutan soal. Kemudian kita ke bawah, ini dinonaktifkan. Peserta ujian bisa melakukan ujian secara online. Kita nonaktifkan karena ujian yang akan kita lakukan adalah ujian offline. Jadi kita nonaktifkan, kemudian kita ke sebelah kanannya ada pengaturan ujian offline. Ini yang kita aktifkan. Oke. Jadwal kirim jawaban ujian. Ini kita nonaktifkan saja. Jadwal mulai pelaksanaan, ini keterangannya opsional, hanya sekedar informasi. Jadi bisa kita isi, bisa tidak. Supaya tidak membingungkan, kita kosongkan saja. Nah, sebelum kita simpan, kita buka dulu nih. Load dulu ujian tokennya. Oke, token ujiannya. Kita klik. Nah, oke. Ini bisa kita catat atau bisa juga nanti kita lihat. Setelah itu kita simpan. Nah, oke. Jadi kita sudah punya satu ujian. Ini boleh dibaca lagi. Ini tokennya ada di sini, Bapak Ibu sekalian. Pesertanya sudah ada, keterangannya sudah ada, tapi soalnya belum ada. Memang, karena kita baru di tahap membuat ujian. Kita belum menyusun soal. Oke, kita lanjut ke tahapan terakhir. Kita menyusun soal. Nah, ini dia, penyusunan soal ujian. Jadi awal kita buat kelompok ujian, kemudian buat ujiannya, kemudian terakhir penyusunan soal ujian. Nah, kita pilih ujiannya. Cari matematika peminatan. Kemudian pilih kelompoknya PAT, kemudian pilih ujiannya. Nah, ini udah sesuai data kita. Langkah terakhir cari soalnya. Matematika peminatan yang saya bilang tadi, kita aktifkan kategorinya supaya gampang nyarinya. Nah, tadi apa ya? Nah, ini dia. PH 12 turunan trigonometri. Sudah? Habis itu tampilkan semua. Nah, perhatikan ada berapa soal? Ada 2 soal. Nah, ini yang tadi kita buat. Kalau sesuai, artinya 2 soal ini semuanya kita mengujikan, ya kita tinggal klik all. Kalau misalkan data soal kita ada 50, tapi yang kita mau gunakan cuma 40, maka kita bisa pilih satu-satu, pindahinnya satu-satu. Oke, karena kebetulan 2 soal ini saya mau gunakan semuanya untuk ujian itu, maka saya tinggal klik all. Bobot benarnya biarkan saja begini, langsung kita klik simpan. Nah, jadi di sini sudah tersedia 2 soal. Baik, kita kembali lagi ke ujian. Kita sudah menambahkan 2 soal, kenapa masih 0? Ya udah, kita tinggal muat ulang lagi. Nah, jadi sudah ada 2 soal. Nah, ini sudah selesai sampai di sini. Insya Allah nanti di aplikasi anak-anak itu sudah akan muncul soal itu. Tinggal nanti langkah terakhir di video berikutnya, kita akan tunjukkan bagaimana cara mendownload hasil ujian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.